Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, Saudari, keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada. Hari ini kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita. Kita dapat menjalani setiap aktivitas kita dan mari kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk terus menjadi bagian kekuatan tuntunan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan Amsal 24 ayat 14. Amsal 24 ayat 14 berkata demikian, "Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang." Ya, ada satu terjemahan yang lain menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan hikmat itu seperti madu dalam kehidupan kita. Ya, hikmat itu akan menjadi sesuatu yang memberikan kita sukacita, memberikan dia harapan ya. Amsal menggambarkan kebijaksanaan itu seperti madu. Madu itu baik bagi jiwa, bagi tubuh kita ya, bergizi, manis rasanya, enak bagi tubuh. Nah, demikian juga kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu menyenangkan bagi jiwa kita dan juga bermanfaat bagi jiwa kita. Nah, hari ini mari kita lihat bagaimana kebijaksanaan itu memberikan manfaat buat kita. Ada 3 hal yang saya ingin kita lihat bersama-sama tentang bagaimana kebijaksanaan itu akan menjadi manfaat yang baik buat kita. Ya, yang pertama manfaatnya yaitu keamanan. Apa yang kita dapat belajar? Kebijaksanaan itu memberikan keamanan atau perlindungan bagi banyak hal yang kita hadapi dalam dunia ini. Kita di dunia ini menghadapi banyak sekali peristiwa, pergumulan, godaan, masalah. Nah, karena itu kita perlu hidup bijaksana. Kalau kita hidup bijaksana, cara hidup kita bijaksana, itu akan membuat kita mengalami keamanan, perlindungan dari semua serangan-serangan yang dalam tanda kutip tadi saya katakan ada dalam dunia ini. Orang yang bijaksana itu tahu membedakan ini benar, ini salah, sehingga tidak bertindak sembarangan. Ya, orang yang bertindak sembarangan itu membahayakan dirinya. Orang yang berkata sembarangan itu membahayakan dirinya juga. Ya, banyak kejadian di mana ada konflik, bahkan ada pembunuhan. Karena apa? Karena perkataan ya yang tidak dijaga, yang tidak bijaksana. Orang yang bijaksana tahu mengendalikan dirinya untuk tidak bertengkar dengan semena-mena sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, orang yang bijaksana tahu melihat sesuatu peristiwa sehingga kalau ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian yang berbahaya, justru kemudian dapat menyembunyikan diri, berlindung dari hal itu. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang bagaimana kebijaksanaan itu memberi perlindungan, memberi keamanan bagi diri kita. Karena itu mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana ya dalam pikiran kita, tindakan kita. Pengkhotbah 7 ayat 12 mengatakan begini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hidup bijak sama seperti memiliki uang. Keduanya dapat memberi perlindungan. Namun kelebihan hidup bijak adalah dapat menyelamatkan nyawamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini, kita butuh perlindungan, butuh keamanan. Karena itu mari kita belajar juga menaruh kebijaksanaan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, mari kita belajar berpikir bijak, ya, bijak di dalam aktivitas kita, bijak di rumah, bijak di tempat kita bekerja, bijak di perjalanan. Ya, mungkin kita dalam perjalanan naik mobil, ya ada orang yang tiba-tiba menyalip kita ya, mendahului kita. Tetapi itu juga mungkin kurang hati-hati. Kita perlu bijaksana meresponi itu ya. Banyak kejadian-kejadian ketika kita kemudian tidak bijaksana mengendarai kendaraan justru mengakibatkan kecelakaan yang membahayakan. Jadi kebijaksanaan itu dibutuhkan di mana saja. Sama seperti apa yang menjadi tema renungan kita hari ini, bijaksana, bijak sini. Artinya bijak di sana, bijak di sini, bijak di mana saja itu kita perlukan. Pertama, manfaatnya memberikan keamanan. Kedua,
Kebijaksanaan itu membawa kedamaian, memberi manfaat kedamaian. Amsal 24 ayat 3. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian, rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Kebijaksanaan akan memberi kedamaian dalam keluarga. Ya, ternyata kebijaksanaan itu bukan hanya diperlukan dalam usaha kita, bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di perjalanan kita, di pendidikan kita, tetapi di dalam rumah tangga. Ya, setiap kita hidup di dalam rumah tangga kita masing-masing ya. Kita hidup punya keluarga masing-masing, baik keluarga inti kita di rumah, keluarga besar, famili kita dan sebagainya. Jadi mari kita belajar ya secara khusus ketika di dalam keluarga-keluarga kita. Ya, ketika kita membangun rumah tangga, hidup di dalam rumah tangga dengan kebijaksanaan, itu memberi kedamaian. Banyak krisis dalam perkawinan timbul disebabkan kurangnya kebijaksanaan. Mari kita melihat butuh kebijaksanaan untuk membangun hubungan pernikahan yang bahagia, yang sejahtera. Setiap bapak ibu yang ada dalam keluarga bijaksanalah berbicara, pasangan suami kepada istri, istri kepada suami, bijaksana dengan kata-kata yang kita keluarkan, bijaksana dengan nada bicara kita, bijaksana dalam pikiran-pikiran yang ada. Ya, jadi kita tidak mudah untuk mengizinkan pikiran kita itu melanglang buana ya, berpikir yang tidak. Ya, bahasa sekarang overthinking, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Ya, ketika kita bijaksana menyampaikan pendapat kita, maka kita akan kemudian dapat menikmati kedamaian dalam keluarga. Bijaksana untuk mengutamakan keluarga kita. Ya, ini berlaku bagi siapa saja. Ayah, ibu, suami, istri, anak-anak. Bijaksanalah untuk mengutamakan keluarga di atas teman kita, di atas bisnis kita, di atas uang kita. Bijaksana untuk menjaga keutuhan di dalam rumah tangga. Bijaksanalah mengatur keuangan keluarga. Ketika bijaksana mengatur pengeluaran untuk keluarga, kita juga menolong kedamaian dalam keluarga. Ada banyak ketika peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi ketika kita tidak bijaksana menggunakan keuangan di dalam keluarga, akibatnya dirasakan oleh seluruh keluarga. Ya, bijaksana untuk mengarahkan setiap anak-anak untuk takut akan Tuhan. Ya, jadi kebijaksanaan itu membawa manfaat kedamaian di dalam keluarga kita. Jadi kita bisa mengalami kebijaksanaan itu ada di luar ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang lain. Tapi juga kebijaksanaan ada di dalam keluarga kita. Sungguh satu hal yang sangat luar biasa. Seperti ayat yang kita tadi baca di Amsal 24. Ketahuilah kalau engkau dapat kebijaksanaan, itu akan ada memberikan kita masa depan yang cerah, memberikan kita harapan, kita ada keamanan, ada kedamaian. Yang ketiga, kebijaksanaan memberikan kekayaan bagi kita. Ya, Amsal 8 ayat 12 dan 18 saya akan bacakan. Amsal 8 ayat 12 berkata demikian, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ayat 18, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Ya, kita semua ingin mengalami banyak hal yang menyenangkan dalam hidup ini. Dan ketika kita ingin mengalami berkat, mengalami kesuksesan, ya, keberhasilan, kehormatan, promosi dalam jabatan, dan juga dapat menikmati berkat-berkat kekayaan, ya firman Allah berkata, mari kita minta hikmat, kejar kebijaksanaan. Manfaat kebijaksanaan adalah membawa kekayaan. Kenapa? Karena orang-orang yang punya hikmat itu punya kejelian untuk melihat sesuatu. Ya, misalnya kalau ada Bapak Ibu lihat ada minyak mentah atau mineral atau emas yang lainnya ya. Orang mungkin melihat itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Tapi ketika orang itu punya kebijaksanaan, lalu bertemu dengan kesempatan yang baik, wah, orang itu bisa melihat ini emas, ini minyak mentah itu bisa diolah,
Itu sebabnya kita lihat bagaimana sekarang itu banyak hal yang diolah dengan baik, itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan kekayaan. Ya, kebijaksanaan itu membuat orang itu bisa kreatif melihat, wah ini ada kulit binatang. Kalau orang hanya melihat itu dengan biasa saja, wah ini nggak berguna. Tetapi orang yang punya kebijaksanaan dapat dengan kreatif mengubah kulit binatang itu jadi sepatu, tas, pakaian, dan lainnya. Kebijaksanaan itu bisa mengubah apapun juga, ya, yang dilihat karena ada kejeliannya, ada kreativitasnya, sehingga dapat menghasilkan sesuatu. Di tengah situasi yang sekarang kita hadapi, butuh kebijaksanaan untuk menentukan, untuk mengolah sesuatu. Bagaimana ya dapat menjalani kehidupan ini, membuat usaha saya, ide-ide yang baru dikembangkan, butuh kejelian, butuh kreativitas, dan di dalamnya kita akan dapati sukacita. Karena itu hari ini kita lihat ada 3 hal. Ya, ada manfaat-manfaat lain yang kita dapat belajar. Kita hanya belajar 3 hari ini. Ada keamanan, ada kedamaian, ada kekayaan yang kita bisa nikmati ketika kita memiliki kebijaksanaan. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa bijaksana? Amsal 2 ayat 6. Ini jawabannya kalau kita ingin bijaksana. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6 dalam terjemahan lama saya bacakan. Karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat, dan daripada firman-Nya datanglah pengetahuan dan akal. Kalau kita mau jadi bijaksana, 1, hidup takut akan Tuhan. Hidup beribadah kepada Tuhan. Hidup mencari Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Dalam ibadah kita, dalam doa-doa kita, bangun hubungan sama Tuhan. Karena apa? Dari Dialah datang hikmat. Datang berdoa kepada Tuhan, kasihi Tuhan, bawa hidupmu Tuhan. Setiap hari Tuhan, beri saya kebijaksanaan hari ini. Saya bijaksana di mana saja saya berada. Orang tua waktu engkau bekerja, waktu engkau di rumah, anak-anak waktu engkau sekolah, dalam pendidikan yang engkau lakukan, Bapak Ibu dalam usaha di kantor. Tuhan berkati saya hari ini. Hidup dekat sama Tuhan, cari Tuhan, ya, setialah beribadah kepada Tuhan, setialah menyembah Tuhan, setialah melayani Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Kedua, Amsal tadi berkata dari mulutnya datang pengetahuan. Terjemahan lama berkata daripada firman-Nya datang firman Tuhan, datang pengetahuan. Kedua, cintai firman Tuhan. Yang pertama cintai Tuhan, kedua cintai firman-Nya. Rajin baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, ingat firman Tuhan. Kenapa? Firman itu akan mengajar kita bagaimana bertindak, bagaimana merespon, sehingga waktu kita baca firman, kita mengerti dan kita melakukannya. Kita sedang menjadi orang-orang yang bijaksana. Jadi teruslah cintai Tuhan, cintai firman-Nya. Ada keamanan, kedamaian, kekayaan yang Tuhan janjikan menjadi bagian hidup kita. Karena itu saya percaya keluarga GBDI LCD Magelang terus diberkati Tuhan. Selamat menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana, bijak sini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan karena membutuhkan pokok-pokok doa tertentu, mungkin Bapak Ibu dalam keadaan sakit, ya, silakan hubungi nomor WhatsApp 081327420088. Kami akan mendoakan Bapak Ibu, memohonkan kemurahan bagi Bapak Ibu. Pada nomor yang sama Bapak Ibu juga dapat mencantumkan, menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan sebagainya. Ya, setiap kesaksian ini akan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan, kami mau menjadi orang yang bijaksana, karena itu tolong kami untuk mencintai Engkau, mencintai firman-Mu, supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam hidup kami di dunia ini.
Kami berdoa untuk setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada, yang hari-hari ini mungkin ada di dalam permasalahan, pergumulan, dimanapun mereka berada, apakah itu suami, istri, anak-anak. Kami berdoa Tuhan memberikan kebijaksanaan, memberikan kemampuan untuk dapat menjalani setiap hidup dengan bijaksana. Yang mungkin ada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang mungkin ada di dalam kelemahan semangat, di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada semangat yang baru untuk menjalani hidup ini dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan bijaksana, memberikan ide, memberikan kejelian, memberikan kreativitas, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami dapat menikmati ada harapan, ada masa depan yang luar biasa, karena kami memiliki kebijaksanaan dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Allah Tuhan Yesus Kristus menolong seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang mengerti betapa hebat kuasanya bagi kami yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.